Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang peluang kerja bidan ya, terutama buat teman-teman yang baru lulus dari kebidanan baik D3 ataupun D4. Cukup banyak nih yang ngechat saya, Kak, aku bingung nih mau ngapain ya habis kuliah. Nah, karena itu saya coba membuat video untuk membahas kalian tuh sebenarnya setelah lulus tuh harus apa sih gitu ya. Karena memang belum banyak juga yang paham tentang bagaimana cara mencari kerja, kemudian info-info tentang pekerjaan itu bisa didapatkan di mana, kemudian apa saja sih pekerjaan yang bisa kita pilih gitu ya setelah lulus. Nah, itu akan kita bahas di video ini. Sebelumnya saya mengucapin selamat dulu buat teman-teman semua setelah kuliah 3 tahun, setelah ada yang kuliah 4 tahun. Setelah melewati berbagai ujian ya, bertubi-tubi, remedial dan sebagainya, akhirnya kalian bisa lulus juga. Jadi saya ucapkan selamat atas kelulusannya dan selamat datang di dunia nyata, karena yang berat itu adalah dunia setelah lulus kuliah ya. Kalau dulu kuliah menganggapnya berat banget sih kuliah ini gitu, pengen cepet-cepet lulus. Nah sekarang setelah lulus malah bingung ya. Nah ya itulah, karena memang setelah kuliah itu adalah dunia nyata yang sebenarnya, dimana kamu harus mulai bertanggung jawab, harus mulai belajar untuk membentuk karir kamu sendiri gitu ya. Tapi jangan takut, kita akan bahas nih di sini sekarang. Setelah lulus kuliah sekarang banyak yang pasti bertanya sama diri sendiri nih. Terus sekarang aku mau ngapain ya gitu ya. Banyak banget yang ngechat ke saya tuh, Kak, aku tuh habis lulus kuliah tuh bingung deh mau ngapain ya setelah ini. Setelah aku di wisuda, sekarang ngapain, Kak? Jadi cukup banyak yang ternyata masih bingung ya. Jadi saya coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di video ini. Jadi setelah lulus kuliah ada beberapa hal nih yang bisa jadi pilihan buat kamu. Yang saya dengar sih ada beberapa yang bilang, aku mau buka usaha sendirilah, Kak. Ada juga yang bilang nikah aja lah, Kak, gitu ya. Kemudian ada yang bilang saya pengen kerja, Kak. Ada juga yang pengen kuliah lagi. Nah, buat kamu-kamu yang masih belum tentu nih arahnya mau kemana, coba ditetapkan dulu deh kamu mau ngapain nih setelah lulus kuliah. Kalau saya sih menyarankan nikah itu pilihan terakhir ya. Jangan dulu deh, nikmatin dulu masa-masa indah gitu ya, jadi single ladies sebelum nanti punya tanggung jawab besar untuk membentuk keluarga. Oke, kita mulai bahas nih. Peluang karir bidan itu yang pertama yang diidam-idamkan oleh semua orang adalah jadi PNS. Nah, PNS bidan itu nanti dia bisa ditempatkannya itu di rumah sakit, di puskesmas. Buat yang dan banyak yang nggak tahu kalau bidan itu ternyata bukan cuma sekedar kerja di puskes atau di rumah sakit. Ada juga lowongan atau formasi bidan itu di dinas sosial, kemudian di BNN, Badan Narkotika Nasional, kemudian di rumah sakit Polri, kemudian ada juga di dinas kesehatan, di BKKBN ya, dan juga di Kemenkes Pusat. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil CPNS nanti, coba deh main-main juga ke dinas-dinas terkait yang berhubungan bidang kerjanya itu tidak jauh dengan bidang kesehatan, karena biasanya di sana juga akan dibutuhkan bidan. Daripada kita semua berkutat bersaing di puskes atau di rumah sakit, kenapa kita nggak ngambil di departemen lain yang juga membutuhkan tenaga bidan gitu ya. Jadi banyak-banyak scrolling informasi, buka-buka formasinya, siapa tahu ada di dinas lain yang bisa jadi saingannya tuh lebih sedikit gitu ya. Oke, selain jadi PNS, kamu juga bisa bekerja di bidang pelayanan swasta ya, di rumah sakit swasta, di klinik-klinik swasta, klinik pratama, atau di klinik perusahaan. Nah, ternyata bidan itu juga dibutuhkan loh di klinik-klinik perusahaan ya. Jadi kamu harus rajin-rajin buka juga lowongan-lowongan iklan untuk tenaga kesehatan di perusahaan-perusahaan. Kemudian bisa juga jadi tenaga kerja sukarela di puskesmas. Kalau dulu ini dikenalnya dengan istilah honorer gitu ya.
Kemudian bisa juga menjadi asisten bidan di BPM. Atau kamu juga bisa nih bekerja di bidang pelayanan non kebidanan, misalnya jadi pegawai BPJS Kesehatan karena ini juga banyak nih dibutuhkan tenaga kerja bidannya. Kemudian jadi pegawai perusahaan asuransi kesehatan. Biasanya di situ nanti lowongannya adalah lulusan D3 bidang kesehatan. Jadi tidak spesifik ditulis sama dia bidan gitu ya, tapi dibilangnya lulusan D3 bidang kesehatan, atau menjadi pegawai bank, atau menjadi pegawai perusahaan non kesehatan lainnya. Nah, mungkin ada nih beberapa orang yang nggak setuju dengan pendapat saya nantinya ya. Tapi kalau saya pribadi menganggap bahwa kalau jadi lulus jadi bidan tidak harus kerja di bidang kebidanan. Kalau saya pribadi, kenapa saya bilang begitu? Karena banyak bidang lain yang sebenarnya bisa kamu tekuni gitu loh. Dan menurut saya pekerjaan itu tidak harus selalu sesuai dengan apa bidang pendidikan kamu. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Karena apa? Sekarang itu peluang kerja bidan bisa dibilang cukup sulit. Lowongan kerja di rumah sakit untuk bidan tuh hanya sedikit. Lowongan untuk di klinik itu juga cuma sedikit. Karena saking banyaknya lulusan bidan dan akhirnya tidak tertampung. Jadi menurut saya nggak usahlah gengsi-gengsi memilih harus di kebidanan gitu. Kalau ada di bidang lain yang masih nyambung dengan bidang kerja kamu, kenapa tidak diambil? Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain itu tidak apa-apa. Ini satu hal yang ingin saya tegaskan. Sebenarnya tujuan kuliah itu bukan cuma untuk mendapatkan gelar kalau buat saya pribadi. Dan juga bukan untuk mempermudah kita mencari pekerjaan yang bergaji tinggi. Itu sebenarnya bukan tujuan utama kuliah kalau menurut saya. Tujuan utama kuliah, dan bukan cuma kuliah sih, tujuan utama pendidikan itu sebenarnya adalah sebuah proses gitu ya, sebuah proses untuk mendisiplinkan diri, membentuk karakter, belajar bertanggung jawab, bersosialisasi dengan banyak orang, membentuk koneksi, kamu belajar untuk bekerja sama dengan orang lain, sehingga nanti output utama dari kuliah itu adalah manusia yang berkepribadian dan berkarakter baik. Itu sebenarnya outputnya ya. Dan inilah yang menjadi bekal utama kamu untuk mencari kerja. Kalau kamu dapat gelar, kamu dapat nilai yang bagus, itu menurut saya adalah bonus gitu. Karena itu sebenarnya bekerja di bidang kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan dengan kuliah kamu pun nggak masalah kayak gitu. Kenapa? Karena tujuan kuliah itu sebenarnya adalah untuk membentuk karakternya dulu nih. Kalau kamu udah punya karakter yang baik, kamu mau ditaruh di mana juga hasilnya akan tetap baik. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini kembali ke keyakinan diri kamu sendiri. Kalau memang kamu pengennya kerjanya di bidang yang hanya berhubungan dengan kebidanan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen kerja di bidang lain yang tidak berhubungan dengan kebidanan, itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita nggak bisa lah ngejudge orang yang bekerja di bidang non kebidanan itu sebagai ngapain kuliah jadi bidan kalau ujung-ujungnya di tempat lain. Nah itu menurut saya pendapat yang tidak bertentangan lah ibaratnya dengan pemikiran saya. Kalau saya berpikirnya seperti itu, karena dia bebas aja. Toh kuliah itu tujuannya adalah untuk membentuk karakter. Gelar dan nilai itu hanya bonus. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya tadi ternyata kamu aduh kok saya gak pengen ya jadi pegawai gitu, misalnya kan ada yang punya pemikiran seperti itu ya, gak apa-apa juga, kamu bisa berwirausaha. Kamu bisa buka usaha yang memang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Misalnya kamu buka home care untuk baby spa, kemudian pijat laktasi, yoga untuk ibu-ibu hamil, buka kelas ibu hamil dan sebagainya. Atau kamu mau bikin startup di bidang kebidanan, misalnya kamu buat aplikasi untuk ibu-ibu hamil dan sebagainya. Itu juga nggak apa-apa ya. Jadi kamu bisa berwirausaha. Kemudian atau kamu mau buka usahanya di bidang yang tidak terkait dengan pelayanan kebidanan. Misalnya kamu pengen buka online shop pakaian, sepatu, tas, nggak masalah buat saya ya. Jadi itu juga sebenarnya bisa menjadi usaha buat kamu gitu, sambil misalnya menunggu ada panggilan pekerjaan dan sebagainya ya. Kenapa saya juga memasukkan berwirausaha di video ini, karena ada satu quotes yang sangat berarti buat saya gitu ya. Itu di situ dibilang bahwa if opportunity doesn't knock, build a door.
Jadi kalau kamu sudah menunggu lama untuk adanya kesempatan yang datang ke kamu tapi nggak datang-datang kesempatan itu, ya jangan terus-terusan menunggu. Buat dong kesempatan untuk diri sendiri. Ya, kalau misalnya kamu nunggu pekerjaan nggak datang-datang, ya udah buka usaha dong biar kamu punya penghasilan dan pemasukan. Jangan hanya menunggu ya. Kamu harus punya mimpi yang besar, kamu harus punya tujuan yang jelas, dan mulai aja dulu, jangan ragu-ragu. Ah, nanti aku malu, masa udah jadi bidan jualan sepatu. Jangan ya. Harus mulai dulu. Yang namanya usaha itu langkah pertama itulah yang paling penting. Kalau kamu belum apa-apa udah malu duluan ya susah ya. Sekarang itu mencari pekerjaan yang penting halalnya dulu deh. Jangan sampai gara-gara kita gengsi terus akhirnya kita nggak dapat pekerjaan di mana-mana gitu ya. Nah, kemudian apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk mencari kerja? Nah, kalau misalnya kamu pengen bekerja di bidang pelayanan kesehatan, maka kamu membutuhkan yang pertama surat lamaran. Kemudian yang kedua kurikulum vitae, buat kurikulum vitae yang bagus, yang menarik. Kemudian ijazahnya disiapkan, transkrip nilainya disiapkan, dan yang paling penting kalau kamu bekerja di pelayanan kesehatan harus punya STR ya. Karena STR ini adalah bukti bahwa kamu sudah kompeten dan legal untuk menjalankan praktek. Kalau nggak punya STR ya nggak boleh dong gitu ya. Kemudian siapkan juga sertifikat-sertifikat, karena sekarang itu kalau kita lihat lowongan kebanyakan rumah sakit atau klinik itu pengennya si tenaga kerja yang mereka ambil itu sudah memiliki sertifikat yang membuktikan mereka punya keahlian khusus nih. Misalnya yang paling sering diminta itu adalah sertifikat APN. Jadi kamu harus ikut pelatihan dulu ya, pelatihan APN. Kemudian kalau punya sertifikat pelatihan kegawat daruratan maternal neonatal lebih bagus lagi. Atau kamu punya sertifikat seminar-seminar yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan, kamu masukin juga di situ, dilampirkan ya. Tapi utamanya sih biasanya yang diminta adalah APN dan PPGDON ya. Nah, terus saya sangat menganjurkan untuk teman-teman memiliki kemampuan khusus, yaitu kemampuan berbahasa asing. Karena apa? Karena banyak rumah sakit besar itu yang pengen tenaga kerja yang dia miliki itu punya kemampuan berbahasa asing. Apalagi rumah sakit besar yang dia bersifat internasional pelayanannya itu, kalau kamu punya sertifikat TOEFL dengan skor yang baik, punya kemampuan berbahasa Inggris, kamu akan jadi prioritas di situ. Jadi saya sangat menganjurkan teman-teman untuk mengasah kemampuan berbahasa asingnya. Apalagi sekarang kan udah zamannya pasar global ya. Jadi kita akan bersaing nih sama tenaga-tenaga dari luar. Jadi kamu juga harus siap untuk memiliki kemampuan tambahan, yaitu kemampuan berbahasa asing. Kemudian kalau misalnya kamu ingin bekerja di pelayanan non pelayanan kesehatan, kurang lebih sama ya, cuman di situ biasanya tidak diminta STR-nya. Kalau punya sertifikat yang berhubungan dengan bidang kerja yang akan kamu lamar itu juga lebih baik lagi. Dan tetap sekarang itu kemampuan berbahasa asing sangat diprioritaskan. Jadi kalau bisa punya sertifikat TOEFL ya. Nah, lalu bagaimana caranya mencari pekerjaan? Nah, untuk mencari lowongan kerja itu saya sangat menganjurkan kamu untuk mencari di situs-situs lowongan kerja yang resmi dan terpercaya. Jadi jangan cari di tempat-tempat yang kayak di Blogspot atau apa, karena banyak banget sekarang itu yang penipuan ya. Jadi penipuan, kamu nanti dimintain sejumlah uang terus nanti ternyata itu tuh ditipu gitu ya. Belum apa-apa di awal tuh udah dimintain uang. Nah, itu jangan kamu percaya dengan yang kayak gitu. Karena sejatinya orang bekerja itu tidak boleh kita mengeluarkan uang di depan ya. Harusnya kita dapat uang, ini kok malah dimintain uang. Nah, itu kamu harusnya sudah tanda tanya tuh. Jadi beberapa situs resmi untuk mencari lowongan pekerjaan diantaranya adalah Jobstreet ya. Jadi nanti kamu Google aja nih, ada Jobstreet, di situ nanti kamu cari bidang kerja kamu apa, misalnya di bidang kesehatan gitu. Kemudian bisa juga cari di karir.com atau di LinkedIn. Jadi kamu harus bikin akun dulu di LinkedIn, terus nanti di situ kamu bisa mencari lowongan-lowongan pekerjaan yang banyak. Kalau misalnya, tapi kalau di rumah sakit ini cukup jarang ya masuk ke sini, rumah sakit atau klinik. Yang banyak itu nanti di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kesehatan, itu yang banyak lowongannya di Jobstreet atau di karir.com.
Nah, sedangkan untuk loker-loker di BPM atau di rumah sakit kecil atau di klinik itu lebih banyak dia munculnya itu di akun-akun Instagram. Jadi kamu bisa cari hashtag misalnya loker kerja bidan gitu ya. Nanti keluar tuh akun-akun yang memang dia khusus untuk menjadi akun pencarian lowongan kerja gitu ya. Contohnya seperti yang saya tampilkan di slide ini. Atau kamu juga bisa mencari di grup atau channel Telegram. Kalau sekarang saya amati di Telegram itu kayaknya semua informasi udah banyak banget yang bisa kita dapetin ya di Telegram, terutama untuk lowongan kerja itu bahkan lebih update daripada Instagram. Jadi kamu harus download nih Telegramnya, terus kamu search di situ loker kerja atau loker tenaga kesehatan atau loker bidan perawat, loker bidan itu biasanya ada tuh di Telegram. Nah, di situ kamu akan dapat info-info update terkait lowongan-lowongan pekerjaan, terutama yang di klinik-klinik biasanya. Karena kalau di klinik itu kan jarang ya mereka masukin ke situs-situs, mereka lebih banyak masukinnya di Telegram. Jadi biasanya lebih update nih di Telegram. Kamu juga harus update informasinya dengan mencari akun-akun lowongan kerja di Telegram. Nah, tapi jangan lupa sebelum kamu mencari lowongan pekerjaan dan sebagainya, kamu harus lulus UKOM dulu ya kan? Ya gimana? Kalau nggak lulus UKOM nanti nggak bisa dapat STR ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi tingkat akhir sudah di yudisium, sedang menunggu waktunya UKOM, tolong betul-betul kamu belajar dengan baik. Jangan sampai sudah 3 tahun kuliah capek-capek jadi susah untuk bekerja gara-gara nggak lulus UKOM. Ingat loh, UKOM itu tingkat kelulusannya cukup rendah ya, sekitar 70-80%. Jadi masih ada peluang kamu untuk tidak lulus tuh 20-30% loh. Jangan main-main dengan UKOM ya, belajar yang serius untuk UKOM-nya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk yang bagian 1. Selanjutnya nanti di video berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana caranya menulis surat lamaran, bagaimana menulis CV, menulis email, body email, kemudian apa saja yang harus kamu lampirkan di lamaran pekerjaan kamu. Itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi kamu jangan lupa subscribe dan kasih lonceng ya. Nanti kita akan update dalam waktu dekat. Kemudian kita juga akan bahas nanti kalau pengen kamu studi lanjut nih, misalnya kamu pengen studi lanjut kemana, terus masih bingung saya kalau studi lanjut ke D4 atau saya studi lanjut ke S1 atau saya ke S2 dan sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang studi lanjut kebidanan. Dan juga nanti juga kita akan bahas tentang entrepreneurship dalam bidang kebidanan. Jadi kalau misalnya kamu pengen buka usaha di bidang kebidanan, apa sih peluang usaha yang ada gitu. Nanti kita akan bahas dan saya akan ngobrol dengan teman-teman saya yang udah duluan nih buka usaha di bidang kebidanan gitu ya. Jadi jangan lupa nih subscribe. Bimbel Widya Medika memiliki program persiapan UKOM Bidan. Ada 2 paket yang kami tawarkan. Yang pertama adalah paket Gold. Paket Gold ini ada bimbel online dan juga simulasi dengan menggunakan website, simulasi UKOM 900 soal. Nah, di bimbel online kamu bisa mendapatkan video materi, latihan soal, diskusi dengan tutor, dan juga diajarkan bagaimana trik-trik cara mengerjakan soalnya. Biaya yang kamu bayarkan adalah sebesar 250.000 selama masa promo. Sedangkan untuk teman-teman yang mengambil paket silver, kalian akan mendapatkan simulasi 900 soal UKOM disertai dengan kunci jawaban dan pembahasan. Pembahasannya lengkap loh, sesuai dengan teori. Kemudian kamu juga bisa melihat skor langsung setelah selesai mengerjakan soal serta ranking dari seluruh peserta yang sudah mengerjakan simulasi UKOM dari Widya Medika. Dengan mengambil paket silver, kamu hanya cukup membayarkan 150.000 selama masa promo. Untuk informasi dan pemesanan produk-produk Widya Medika, kamu bisa chat di WA atau follow Instagram kita atau mampir ke website kita di www.bimbelwidyamedika.com.